Bapak Ibu bisa dengan jelas dengar suara saya ya. Puji Tuhan, meskipun dengan masker saya percaya Bapak Ibu bisa dengan jelas mendengarkan suara saya. Baik, ini kesempatan yang luar biasa bagi kita semuanya untuk pagi hari ini. Ini adalah minggu yang pertama setelah 3 bulan ya, kita tidak bersekutu bersama-sama pada hari Minggu. Mari kesempatan ini kita akan pergunakan dengan sungguh-sungguh supaya kita terus akan menerima hal-hal yang luar biasa yang Dia nyatakan melalui firman Allah. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan satu tema pagi hari ini dengan tema keluar dari tekanan. Saya mengambil renungan firman Tuhan kita pagi hari ini dari 2 kitab yang berbeda tapi dalam perikop yang sama ya. Kita akan melihat bersama-sama pengalaman dari Raja Hizkia ya, yang tertulis di dalam 2 Raja-Raja maupun 2 Tawarikh. Apa yang akan kita pelajari pagi hari ini akan menunjukkan, akan menolong kepada kita bahwa seperti pujian tadi mengatakan, mungkin tidak ada kekuatan yang lain, tidak ada hal-hal yang lain gitu ya, kecuali hanya kita belajar di tengah situasi yang sangat tidak menguntungkan gitu ya, tapi kita punya firman, itulah yang akan menguatkan kita. Itulah yang akan kita terus pegang. Bukan situasi yang menyenangkan kita, bukan situasi yang mendukung keberadaan kita, tapi percaya kita hanya kepada firman. Bapak Ibu Saudara, 2 Raja-Raja 18, Bapak Ibu Saudara, karena saya tidak akan mengambil bagian ayat yang lain, hanya di 2 Raja-Raja 18 dan 2 Tawarikh 32 ya. Itu adalah kitab yang berbeda tapi dengan perikop yang sama, yaitu ketika Yerusalem dikepung oleh Raja Asyur, yaitu Raja Sanherib. Kita buka kedua-duanya ya Bapak Ibu ya. 2 Raja-Raja 18. Kemudian kita juga lihat 2 Tawarikh 32. Kita lihat terlebih dahulu 2 Raja-Raja pasal yang ke-18. Kita baca ayat 13 saja. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa, kita akan melihat beberapa ayat dari perikop ini. Tapi saya lebih banyak mengambil dari 2 Tawarikh pasal 32. 2 Raja-Raja 18, kita baca ayat yang ke-13. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Mari kita bandingkan dengan 2 Tawarikh pasal 32. 2 Tawarikh pasal yang ke-32, kita baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua bagian A saja. 2 Tawarikh pasal yang ke-32. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yehuda, kemudian ayat 3 dan seterusnya, dia melakukan hal-hal gitu ya untuk memperkuat Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, 2 Tawarikh 32 mengatakan demikian di awal tadi ayat 1, setelah peristiwa yang menunjukkan
kesetiaan Hizkia, gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat-ayat sebelumnya, itu adalah ayat-ayat yang menunjukkan betapa Hizkia ini dikatakan dia adalah raja yang jujur, yang benar, gitu ya. Raja yang jujur, dia melakukan apa yang baik. 2 Tawarikh 31. Apa yang jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Ia melakukan, dimulainya lagi usaha pelayanan dalam rumah Allah. Kemudian dia melaksanakan Taurat, dia mencari Allah dengan segenap hati. Itu yang menunjukkan bahwa Raja Hizkia menunjukkan kesetiaannya kepada Allah. Tapi itu pun tidak menutup kemungkinan di mana kesetiaannya bisa membuat dia dan bangsanya tidak mengalami kesulitan. Seringkali kita menuntut kepada Tuhan bahwa saya sudah setia, saya sudah melakukan firman Tuhan, saya sudah taat, saya sudah ini, tapi mengapa semuanya ini terjadi, begitu ya. Tapi kita lihat di ayat ini bahkan beberapa peristiwa, beberapa kisah di dalam firman Tuhan menunjukkan seperti Ayub, seperti Daniel, seperti banyak tokoh-tokoh Alkitab, bahwa kesetiaan mereka itu bukan berarti bahwa menghilangkan, gitu ya, menghilangkan, membebaskan mereka dari kesulitan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat tadi di 2 Raja-Raja, Sanherib ini sudah merebut, gitu ya. Tapi kalau kita baca di 2 Tawarikh mengatakan dia datang, kemudian dia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Jadi kalau dari 2 ayat ini kita lihat bahwa sebetulnya kota-kota berkubu di Yehuda ini itu udah sebagian udah direbut oleh Sanherib, oleh Raja Asyur. Tapi itu belum terjadi di Yerusalem. Ya, kota-kota berkubu yang lain sudah dia rebut, tapi hanya ibu kota kerajaan ini di mana Raja Hizkia tinggal ini, yaitu Yerusalem, belum. Itu sebabnya ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, kemudian dia melakukan cara bagaimana untuk memperkuat Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, tapi nanti kita akan lihat Sanherib ini luar biasa. Karena apa? Dia memiliki trik, dia memiliki cara, dia memiliki strategi yang luar biasa. Ya, untuk apa? Untuk merebut Yerusalem. Kalau memang ayat 2 ini mengatakan bahwa dia akan memerangi Yerusalem, tapi kita melihat nanti bahwa ternyata apa yang dia lakukan sebelum dia memerangi, gitu ya, itu hal yang luar biasa. Nah, seringkali mungkin ketika kita mengalami keadaan ini kita nggak sadar, gitu loh ya, bahwa ternyata kita sedang di dalam keadaan untuk dilemahkan. Tapi kita lihat Hizkia juga raja yang luar biasa, ya. Kita tahu bahwa cara yang dilakukan untuk langsung memerangi Yerusalem, untuk langsung masuk ke Yerusalem itu nggak mudah, ya. Karena apa? Karena kalau kita baca di 2 Tawarikh 32 mulai ayat yang ketiga dan seterusnya, ketika Hizkia tahu Sanherib hendak memerangi Yerusalem, maka dia menutup semua mata air, semua sungai, sehingga orang-orang Asyur dengan Sanherib mereka nggak bisa lagi untuk dapat menggunakan air dari Yerusalem, gitu ya. Dan juga dia membangun kembali tembok-tembok. Itu tertulis di dalam pasal 32 2 Tawarikh ayat 3 sampai ayat 5. Kita baca sebentar. Ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang. Mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar.
Jadi artinya kalau dia langsung masuk memerangi itu sulit gitu. Karena apa? Hizkia sudah terlebih dahulu melakukan cara-cara untuk mengamankan Yerusalem. Makanya tadi saya katakan dia punya trik. Sanherib ini ya, dia punya strategi yang luar biasa. Dan ini akan dia coba, kalau dia lakukan ini dia akan mudah merebut Yerusalem. Ya, nanti kita juga akan lihat bagaimana akhir dari cerita ini. Kita baca cara apa rupanya yang digunakan oleh Sanherib. Kita lihat itu tidak tertulis di 2 Raja-Raja di perikop yang sama tadi, tapi tertulis di dalam 2 Tawarikh 32 ayat yang ke-18. 2 Tawarikh 32 ayat yang ke-18 ya. Dan mereka berseru dengan suara nyaring. Mereka itu orang-orangnya Sanherib gitu ya, bukan orang Yehuda. Dalam bahasa Yehuda kepada rakyat Yerusalem yang ada di atas tembok untuk menakutkan dan mengejutkan mereka supaya mereka dapat merebut kota itu. Ya. Jadi begini Bapak Ibu, Sanherib ini mengutus utusan juru minum agungnya dia, gitu ya. Hizkia juga mengutus orang, ada Eliakim, ada 3 orang yang diutus oleh Hizkia untuk menghadapi orang yang diutus oleh Sanherib ini. Mereka berkata-kata, nanti Bapak Ibu bisa dengan lengkap membaca, nanti beberapa akan kita baca juga. Untuk dikatakan di sini mereka menakutkan, untuk menakutkan dan mengejutkan orang-orang Yerusalem. Nah, maksud dari suruhan dari Hizkia ini, dia katakan kepada juru minum agung dari Sanherib, katakan jangan ngomong bahasa Yehuda, karena menurut mereka supaya rakyat itu nggak dengar gitu, supaya rakyat nggak dengar. Kalau mereka dengar perkataanmu nanti mereka jadi takut, mereka jadi patah semangat. Tapi justru itu maksudnya. Jadi katakan saja, ngomong sama aku gitu ya, Eliakim ini ya, orangnya Hizkia, katakan bicaralah dalam bahasa Aram, aku ngerti. Jangan bicara dalam bahasa Yehuda, nanti semua orang dengar. Tapi apa jawab dari juru minum agung dari Sanherib? Oh, memangnya hanya untuk kamu saja aku ngomong ini, begitu istilahnya. Hanya untuk rajamu saja atau untuk kamu? Tidak. Aku mengatakan ini supaya didengar semua orang yang ada di Yerusalem. Maksudnya apa? Ayat ini mengatakan untuk menakutkan dan mengejutkan mereka. Di dalam bahasa Indonesia masa kini mengatakan demikian. Utusan-utusan Asyur meneriakkan semuanya itu dalam bahasa Ibrani, bahasa Yehuda tadi, untuk menakut-nakuti dan mematahkan semangat orang-orang Yerusalem yang berada di atas tembok kota, supaya mereka dapat merebut kota itu dengan mudah. Ya, jadi rupanya ini, jadi cara yang dipakai oleh Sanherib itu menakut-nakuti, mematahkan semangat orang-orang Yerusalem. Kenapa? Kalau mereka mendengar perkataan-perkataan dari utusan Raja Sanherib ini yang terus menakut-nakuti, nanti kita akan lihat juga dalam bentuk apa mereka menakut-nakuti dan mematahkan semangat. Maka ketika orang itu dalam keadaan patah semangat, dikatakan Yerusalem itu akan dapat mereka rebut dengan mudah. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita kadang nggak menyadari bahwa seringkali gitu ya, itu terjadi pada kehidupan kita. Kenapa kita mudah sekali dilemahkan? Kenapa kita mudah sekali dipengaruhi? Kenapa kita mudah sekali merasa takut, merasa putus asa, karena apa? Kalau kita sudah dalam posisi seperti itu, lemah semangat, patah semangat, ya, maka dikatakan kota itu akan mudah untuk direbut. Karena apa? Mereka udah nggak bisa buat apa-apa. Kalau udah patah semangat mau apa? Percuma. Kita juga berjaga-jaga percuma.
Ya, seperti itu. Jadi caranya bagaimana? Sekarang kita lihat caranya bagaimana. Orang Asyur ini menakut-nakuti dan mematahkan semangat orang Yerusalem. Yang pertama, mereka menggunakan kata-kata yang melemahkan, gitu ya. Menggunakan kata-kata yang melemahkan dalam bahasa Ibrani tadi terhadap siapa? Membuat orang Yehuda yang ada di Yerusalem ini enggak mempercayai Hizkia. Jadi kata-kata yang melemahkan, yang menjelek-jelekan, gitu ya, Raja Hizkia, sehingga ketika mereka dengar perkataan ini, ayat baik di 2 Raja-Raja atau 2 Tawarikh memang tidak menulis berapa lama mereka berkata-kata hal-hal yang melemahkan ini. Apakah 1 hari atau 2 hari, apakah 1 minggu atau lebih dari itu. Tapi kalau itu terus diperdengarkan, ya lama-lama kayaknya terpengaruh juga gitu. Itu yang diharapkan. Jadi membuat orang-orang Yerusalem ini enggak percaya kepada Yehuda. Kita coba kepada Hizkia. Kita baca di ayat 10 dan ayat 11 di pasal yang sama. 2 Tawarikh 32 ayat 10 dan 11. Beginilah titah Sanherib Raja Asyur. Apakah yang kamu harapkan? Maka kamu tinggal saja di Yerusalem yang terkepung ini. Ya, Yerusalem sudah dikepung, ya. Tapi karena tadi Hizkia itu membangun kembali tembok-tembok, mereka nggak bisa langsung memerangi. Maka mereka pakai strategi ini. Bukankah Hizkia memperdayakan kamu supaya kamu mati kelaparan dan kehausan dengan mengatakan, Tuhan Allah kita akan melepaskan kita dari tangan Raja Asyur? Ada lagi ayat yang ke-15. Sekarang janganlah Hizkia memperdayakan dan membujuk kamu seperti ini. Jangan percaya kepadanya, karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku. Lebih-lebih lagi Allahmu itu takkan dapat melepaskan kamu dari tanganku. Ya. Jadi mereka berkata-kata dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yehuda yang membuat mereka mengusahakan supaya orang-orang Yerusalem ini nggak percaya lagi kepada Hizkia sebagai raja mereka. Kalau 2 ayat tadi yang kita baca di ayat 11 dan ayat 15 mengatakan bahwa jangan mau lagi kamu diperdaya, jangan mau lagi kamu dibujuk-bujui sama Hizkia. Apa dia bisa melepaskan kamu dari tanganku? Coba kamu lihat, misalnya gitu. Coba kamu lihat bangsa-bangsa yang lain. Gak ada loh rajanya, apalagi Allahnya yang bisa melepaskan mereka dari tanganku. Apalagi Hizkia. Jadi jangan mau kamu dibujui. Nah, istilahnya begitu ya. Kalau ini 1 kali diperdengarkan, 2 kali, maka tadi saya katakan kita nggak tahu berapa lama ini utusan Raja Sanherib ini berkata seperti itu kepada orang-orang di Yerusalem. Kalau setiap hari mendengar dan kemudian mereka melihat, oh iya ya, Hizkia nggak melakukan apa-apa itu untuk kita. Kenapa tidak segera diperintahkan saja untuk berperang? Tapi kenapa dia berdiam diri? Bisa jadi itu akan terus mempengaruhi mereka sehingga mereka mulai tidak percaya kepada rajanya. Nah, yang lebih luar biasa ini, selain mereka menakut-nakuti dan mematahkan semangat orang Yerusalem ini dengan menggunakan kata-kata yang melemahkan, yang membuat orang tidak mempercayai Hizkia, mereka juga membuat orang-orang Yehuda di Yerusalem tidak mempercayai Allah mereka. Nah, tadi kita baca ulang di mulai ayat 13 sampai 15 di 2 Tawarikh pasal yang ke-32. Tidakkah kamu ketahui apa yang aku dan nenek moyangku lakukan terhadap semua bangsa negeri-negeri lain? Apakah para Allah bangsa-bangsa segala negeri ini pernah berhasil melepaskan negeri mereka dari tanganku? Siapa daripada semua Allah bangsa-bangsa yang sudah ditumpas nenek moyangku dapat melepaskan bangsanya dari tanganku? Masakan Allahmu dapat melepaskan kamu dari tanganku? Sekarang janganlah Hizkia memperdayakan dan membujuk kamu seperti ini. Jangan percaya kepadanya, karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun
yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku. Lebih-lebih lagi Allahmu itu takkan dapat melepaskan kamu dari tanganku. Itu di 2 Raja-Raja juga tertulis ayat 33 sampai 35. Jadi Bapak Ibu Saudara, mereka melemahkan, mereka mematahkan semangat orang-orang Yerusalem ini dengan membuat mereka nggak percaya bukan hanya kepada Hizkia tapi juga kepada Allah. Dikatakan, mana aku sudah mengepung tapi Allahmu nggak segera menolong, nggak melepaskan kamu. Coba kamu lihat, tadi kalau kita baca, coba kamu lihat Allah-Allah bangsa lain. Kalau coba kita lihat sebentar ya di 2 Raja-Raja pasal yang ke-18, supaya kita tahu Allah mana saja yang tidak dapat ayat 33 menghadapi Raja Asyur ini, gitu ya. 2 Raja-Raja 18 33 sampai 35. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di mana para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di mana para Allah negeri Sefarwaim, Hena dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Nah, coba kita melihat bahwa Allah bangsa lain nggak bisa menghadapi aku, gitu ya. Apa Allahmu sanggup? Allahmu juga nggak sanggup. Seperti itu. Nah, kalau itu terus diperdengarkan kepada mereka, mereka mungkin berpikir juga, iya benar ya, bangsa-bangsa lain mereka juga punya Allah. Tapi ternyata mereka ditaklukkan juga oleh Sanherib, oleh raja-raja Asyur. Kira-kira Allahku sanggup enggak ya yang disembah, diajarkan oleh Raja Hizkia? Karena ternyata sekarang kok enggak ada pertolongan. Nah, ini menjadi tekanan bagi orang-orang Yerusalem, bagi bangsa Yehuda ini tekanan. Bukan saja mereka dikepung saja, itu sudah tekanan untuk mereka. Apalagi mereka mendengar terus-menerus kata-kata yang melemahkan. Mereka terus diintimidasi. Kalau dengan kata-kata itu bukan secara fisik kan, tapi pikirannya. Allah bawah sadarnya mulai dipengaruhi. Jangan percaya Hizkia, jangan percaya Allahmu, jangan percaya Hizkia. Kamu dibohongi sama Hizkia, kamu diperdaya oleh Hizkia. Allahmu nggak bisa menolong kamu. Dan kalau itu setiap saat, maka pasti itu akan mempengaruhi mereka. Nah, itu yang dilakukan. Karena apa? Ketika mereka merasa, oh iya, nggak ada pertolongan sekarang, Hizkia nggak lakukan apa-apa, sampai sekarang Allahku juga nggak lakukan apa-apa. Itu membuat mereka, ini tujuannya Sanherib, mereka takut kepada Sanherib, kepada tentara Asyur. Mereka patah semangat. Itulah yang kemudian dikatakan mereka akan dengan sangat mudah merebut Yerusalem. Tapi kita lihat, apakah akhir dari cerita ini, kisah ini seperti yang Sanherib inginkan atau tidak? Nah, Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan melihat, kita tahu bahwa ternyata mereka nggak termakan oleh ucapan dari utusan dari Raja Sanherib ini. Kita akan baca nanti di bagian akhir apa yang mereka lakukan sehingga mereka ini nggak sanggup dilemahkan, gitu ya, oleh perkataan-perkataan yang melemahkan mereka. Sekalipun itu terus diperdengarkan dan mempengaruhi, harusnya itu mempengaruhi mereka. Tapi ada satu yang luar biasa yang terus mereka pegang sekalipun mereka terus ditakut-takuti. Nah, Bapak Ibu Saudara, masa pandemi sekarang ini juga merupakan tekanan bagi mereka, bagi kita. Mereka tadi mengalami tekanan karena dikepung oleh tentara Asyur. Mereka terus ditekan oleh perkataan-perkataan yang melemahkan. Pandemi ini juga tekanan bagi kita. Ini baru 3 bulan ya, baru 3 bulan. Dan kita baru 3 bulan kok baru ya. Kita belum tahu nanti sampai
kapan gitu ya, sampai kapan? Semua tampak aneh kan sekarang ya, di masa pandemi ini semua tampak aneh. Aneh nggak lihat saya khotbah dengan masker gitu ya. Ini hal yang aneh karena apa? WL dan Singer tadi pakai face shield. Semuanya tampak aneh. Kita nggak bisa lagi jabat tangan, kita nggak bisa lagi berpelukan, kita nggak bisa lagi cipika-cipiki. Kalau sudah lama, apalagi 3 bulan nggak ibadah gitu ya, biasanya ibadah terus lama ya nggak ketemu ya. Nah, tapi sekarang nggak bisa, nggak boleh itu. Nah, kita nggak bisa lakukan itu. Ini tekanan untuk kita, gitu ya. Ini tekanan untuk kita. Dan ini situasi yang rasanya nggak normal gitu ya. Makanya disebut new normal. Dulu nggak normal, sekarang jadi normal. Dan ini berdampak pada semua kan, pada segi ekonomi, sosial, agama kita juga dalam peribadatan kita. Dan yang aneh lagi, kita jadi permisi, saya berharap itu nggak ada di antara kita. Kita jadi saling curiga satu dengan yang lain, gitu ya. Karena apa? Kan harus jaga jarak, gitu ya. Pernah nggak suami curigai istri, istri curigai suami, curigai anak-anak gitu ya. Sekarang dekat-dekat. Tadi guyon dengan Neni di belakang. Kak Wani aku cedek-cedek. Wah, gitu. Dia peluk saya malah gitu ya. Jadi kadang-kadang kita jadi penuh curiga gitu loh ya. Nggak mau bersentuhan dengan orang lain. Nah, nanti kena COVID lagi. Belum ya kalau dia sehat, kalau dia ini. Nah, seperti itu. Kalau mungkin dengan keluarga dekat, keluarga intim mungkin kita tidak, tapi ya bisa jadi seperti itu. Ya. Nah, ini semuanya sepertinya membuat kita ini jadi permisi bicara, jadi paranoid. Gitu ya. Takut yang berlebihan sangat luar biasa. Bapak Ibu mengalami enggak kira-kira di masa pandemi ini cucian jadi lebih banyak enggak? Hah? Cucian lebih banyak? Ya. Oh ya, keluar sebentar saja masuk udah ganti. Kalau dulu kan enggak ya. Kalau dulu oh cek bersih nanti dipakai lagi, besok masih dipakai lagi, cek bersih masih harum lagi. Sekarang enggak, metu titik ganti. Kok habis ganti sudah ganti, oh harus keluar lagi, ganti maneh. Sehari itu berapa kali? Nah ini kadang-kadang membuat jadi paranoid. Ada kemarin saya bacakan di suami saya, kemarin ada artikel yang bagus yang saya baca. Kita memang harus pakai masker, memang ya harus pakai masker. Tapi diutamakan kalau kita pakai masker ini harusnya hanya di kerumunan, hanya di kerumunan, ya. Karena apa? Kalau terlalu lama pakai masker kita bisa kekurangan oksigen. Tadi Rara gini, gitu ya. Saya jadi nggak berani. Saya juga gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau terlalu nggak, gitu ya. Jadi apa? Jadi kekurangan oksigen. Memang harus kalau kita keluar, kita dalam kerumunan harus pakai masker untuk apa ya itu? Memang tidak ada vaksin kan, belum ditemukan untuk COVID ini. Memang di semua negara bukan hanya Indonesia. Kalau kita mau memang terhindar dari ini, nggak ada cara yang lain kecuali pakai masker. Tapi ya nggak terlalulah kemudian tidur pun dipakai misalnya saking terus jaga jarak ya memang jaga jarak dan cuci tangan. Jadi jangan terlalu ya tadi saya katakan paranoid gitu ya. Ini tekanan, nggak mau lagi ini rasanya takut yang berlebihan. Ingat Bapak Ibu, kalau kita takut berlebihan gitu ya, itu justru nggak baik untuk kita. Bisa jadi ada sudah beberapa kasus loh ya. Mereka yang takut berlebihan luar biasa, bukan justru menghindarkan mereka dari penyakit ini, tapi ya permisi bicara justru akan melemahkan sistem imun mereka dan justru membawa kematian. Saya ingat cerita dari Dika ya, Dika ponakan saya itu. Dulu di awal-awal pandemi itu di kira-kira bulan Maret, secara sengaja waktu itu ya
hampir akhir Maret lah, itu kan mulai dengan luar biasa di Indonesia dan mulai beribadah di rumah, bekerja dari rumah kan gitu ya. Mulai stay at home itu mulai terus diperdengarkan. Dia dipanggil oleh dosennya untuk ikut menangani beberapa pasien gitu katanya. Tahu yang ditangani? Enggak 1 2, ada beberapa. Dan mereka semuanya umumnya ketakutan terhadap COVID ini, terhadap si COVID ini lo takut. Kalau si komo enggak sama si COVID takut dia. Takut, tapi mereka sebetulnya enggak terkonfirmasi menderita COVID, tidak. Hanya ketakutan. Sampai apa? Kadang-kadang ketika rasa takut luar biasa, mereka bisa teriak-teriak luar biasa. Ngeri ya, sampai seperti itu. Itu cuma rasa takut tok loh. Mereka enggak terkonfirmasi, enggak menderita COVID, enggak, PDP aja enggak, wong mereka di rumah kok. Ya, mereka di rumah, ditangani di rumah. Tapi ya saking takutnya tadi, itu jadi stres, mereka bisa teriak. Ada lagi ekspresinya itu macam-macam. Ekspresinya itu macam-macam, bukan hanya teriak. Jadi sebetulnya enggak gila jadi gila. Sebetulnya enggak menderita, bukan yang termasuk ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, sebetulnya enggak. Kalau kita takut berlebihan, permisi bicara, saya terus ingat yang dikatakan Dokter Agung sekian tahun yang lalu. Jangan jadi orang, kita ini jadi ODGJ gitu, orang dengan gangguan jiwa. Maksudnya apa? Bukan orang gila saja loh yang termasuk ODGJ itu ya. Tapi ketika kita dalam keadaan stres, ketakutan yang berlebihan, maka kita juga seperti itu. Kalau jiwa, ini jiwa ya. Ketika tekanan tadi seperti yang dihadapi oleh oleh orang-orang Yerusalem, itu maksud dari Sanherib adalah mematahkan semangat mereka. Kalau jiwa mereka itu sudah dipengaruhi gitu ya. Kalau Mazmur, nanti kita akan baca Mazmur. Jiwa mereka sudah lelah, itu dihancurkan akan dengan mudah. Jadi masa pandemi ini, benar tadi yang dikatakan, ini ujian iman untuk kita. Jangan-jangan ini juga masa penampian bagi kita. Apakah ini rencana Tuhan atau ini memang pekerjaan kuasa kegelapan tapi diizinkan Tuhan terjadi, kita nggak tahu. Tapi masa ini akan dengan sangat mudah, di masa pandemi ini akan dengan sangat mudah menakut-nakuti kita dan mematahkan semangat kita. Apalagi semua keadaan rasanya tidak mendukung, yang sekolah nggak bisa sekolah, yang kuliah tinggal diam di rumah gitu ya, yang bekerja ya sekarang mulai mungkin bisa bekerja lagi, yang berusaha ya mungkin tidak seperti dulu lagi. Ada begitu banyak hal. Nah, sementara tiap hari kita mengonsumsi berita-berita dari media tentang COVID ini. Jadi seolah-olah aku sudah berdoa, tapi Allah kok enggak jawab doaku, kan seperti itu. Sejak di ibadah terakhir kita yang sudah dipersingkat di ibadah terakhir 22 Maret saya ingat, itu kita sudah berdoa. Dan saya tahu bukan hanya kita, semua gereja di Indonesia juga berdoa. Kenapa Allah enggak jawab? Sepertinya seperti itu ya. Kenapa Allah enggak jawab? Belum lagi berita-berita yang terus kita, rasanya pikiran kita diisi COVID gitu ya. Setiap hari baca Alkitab 1 kali, baca di media sosial tentang COVID berapa kali? Gitu ya. Kita dengar dari berita, melihat berita dari televisi. Nah, saya kemarin bicara dengan suami saya begini. Dulu biasanya berita itu isinya semua kejahatan aja, ini sekarang kok rasanya tertutup itu. Sekarang ganti tentang apa? COVID. Semuanya, yang inilah, yang beginilah. Kenapa? Semuanya gitu ya, semuanya itu mempengaruhi kita. Kenapa ya, kok saya sudah berdoa tapi kok kasusnya terus naik. Nah, Bapak Ibu Saudara, semuanya sepertinya melemahkan kita. Semakin melemahkan kita. Semakin kalau kita semakin dihantui rasa takut, semuanya semakin
melemahkan kita. Jalani semuanya dengan biasa. Karena apa? Ya memang kita akan masih menghadapi, nggak tahu sampai kapan, kita nggak tahu. Ya, kita harus menghadapi semuanya. Dan ingat, ya kita baca ya, Sanherib berhasil atau enggak melemahkan semangat mereka. 2 Tawarikh 32. Kita kembali 2 Tawarikh 32. Kita baca ayat yang ke-7 dan 8. Ini yang dilakukan oleh Raja Hizkia, gitu ya. 7 dan 8. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Luar biasa. Dan ini nggak mudah kan, gitu loh. Ini nggak mudah. Hizkia katakan kuat, teguh, jangan takut. Yang menyertai kita lebih banyak dari dia. Allah kita yang membantu kita, tangan Allah yang menolong membantu kita melakukan peperangan ini. Jangan takut. Dan rupanya kata-kata dari utusan Raja Sanherib tadi nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan perkataan Hizkia. Itu sebabnya di akhir ketika Hizkia mengatakan bahwa saya nggak sanggup lagi, ketika mereka mendengar perkataan utusan Raja Sanherib ini, ketiga utusan dari Raja Hizkia ini mengoyakkan pakaiannya, berkata kepada Hizkia, ini yang mereka katakan. Dan kemudian mereka datang kepada Raja Hizkia. Hizkia menyuruh kepada Raja Yesaya. Perikop ini tertulis juga di Yesaya ya. Di Yesaya tertulis juga kepada Yesaya. Dan Tuhan buat sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Tuhan buat tentara Raja Asyur ini seperti mendengarkan sesuatu bahwa negeri mereka sedang dalam ancaman gitu ya. Sehingga mereka pulang untuk berperang. Nah, ketika itu juga Sanherib pulang untuk berperang dengan raja dari negara lain, dari negeri lain. Siapa yang buat itu? Kalau bukan Tuhan nggak mungkin, gitu loh ya. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Nah, seringkali nggak tahu kita caranya Tuhan itu seperti apa. Bagian kita cuma percaya. Tadi katakan bagian kita itu cuma percaya. Nggak usah kita ngatur-ngatur dia. Biarkan dia bekerja dengan caranya sendiri. Dia tahu melakukan yang terbaik untuk kita. Cuma kita hanya percaya saja. Apa yang menjadi bagian kita sekarang di masa pandemi ini? Apa yang diperintahkan oleh pemerintah? Terapkan protokol kesehatan. Ya seperti ini sudah kita menerapkan ini. Artinya kalau kita percaya kepada dia, kita juga nggak ngawur gitu ya, nggak ngawur. Oh ya nggak apa-apa kan, Tuhan lindungi saya gitu ya. Terus kita ngeluyur kemana-mana tanpa masker, tanpa jaga jarak misalnya begitu. Nggak menjaga kebersihan juga tidak. Apa yang menjadi bagian kita kerjakan, tapi bukan dalam perasaan takut yang berlebihan. Tidak jadi paranoid. Ya, kerjakan. Dan kita nggak tahu apa yang akan dia kerjakan nanti, kita nggak tahu. Apa yang dia sedang kerjakan bagi kita dan bagi bangsa kita, kita nggak tahu. Tapi bagian kita percaya. Selama kita menerapkan protokol kesehatan gitu ya, selama kita pakai masker di kerumunan, selama kita bisa jaga jarak di kerumunan juga gitu ya, selama kita terus menjaga kebersihan rumah misalnya, apalagi dengan cuci tangan. Di mana-mana sekarang disediakan tempat cuci tangan, tapi nggak disediakan makan ya, sediakan cuci tangan saja. Bolak-balik suruh cuci tangan, nanti datang ke tempat lagi cuci tangan lagi ya. Seperti itu ya, tapi nggak usah takut yang berlebihan ya. Kalau kita bersekutu, mari kita bersekutu. Nggak usah, aduh kok begini ya, aku kok jejer Iko, saya kok jejer Jessica. Wah, Jessica Mararo, jejer Mbak Raro, kok Semarang. Wah, misalnya seperti itu. Nggak usah seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kita dilindungi iya,
apa yang menjadi bagian kita. Kalau itu sudah kita kerjakan, gak usahlah terlalu mencurigai orang gitu ya. Terlalu kita begini nanti begini. Nah, mari apa yang menjadi bagian kita. Tadi Hizkia sudah melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dan selebihnya yang dia nggak bisa kerjakan, dia katakan tangan Allah yang akan membantu dan melakukan peperangan kita. Kita juga demikian. Selama kita menerapkan protokol kesehatan, saya percaya juga Tuhan terus akan menolong kita. Apakah berarti perlindungan kita ada di protokol kesehatan? Bukan berarti, tidak, Bapak Ibu Saudara, tidak. Tapi mari kita belajar untuk mempercayai Dia lebih dari apapun juga. Mazmur sekarang kita baca. Mazmur pasal yang ke-42. Mazmur pasal yang ke-42. Kalau Bapak Ibu yang membaca program tahunan ya sudah melewati ini, Mazmur 42 dan Mazmur 43 itu digabung jadi satu perikop ya. Dan di dalam dua pasal ini ada 3 kali ayat dengan kata-kata yang sama ya. Kita baca di 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hei jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat yang sama ditulis di ayat yang ke-12. Mengapa engkau tertekan, hei jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sekarang 43 ayat 5. Perkataan yang sama, mengapa engkau tertekan, hei jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Kalau kita patah semangat, kalau kita sangat takut, ya ini jiwa kita sedang tertekan, gelisah, kita takut kemana-mana, takut misalnya begitu ya. Nanti kalau saya senggolan dengan dia, kalau nanti seperti ini kan, jadi takut, gelisah, kita jadi nggak tenang. Saya ingat renungan pagi dari Pak Samuel di beberapa hari yang lalu. Kegelisahan tuh lawannya tenang ya. Jadi kalau kita dekat dengan Allah kita, jiwa kita nggak akan tertekan, nggak ada kegelisahan, ketakutan yang luar biasa. Ayat ini tadi katakan, mengapa engkau tertekan, hei jiwaku? Gelisah di dalam dirimu. Berharaplah kepada Allah, itu percaya kepada Dia ya. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bersyukur. Apapun keadaannya saat ini, bersyukur. Yang menyertai kita Allah yang dahsyat. Amin. Ya. Dia yang akan melakukan peperangan itu bagi kita. Biarkan Dia mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Bagian kita percaya kepadanya dan terus melakukan apa yang Dia mau dalam hidup kita. Amin.